فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliq ismal khaliq dasil bariyati walau lahu makna rububiyah wala marbub. Dia punya makna rububiyah walaupun belum ada yang di tarbiyah, dan dia punya makna khaliq walaupun belum ada makhluk yang diciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya istahaqqa hadzal ism qabla ihyaihim kadzalika istahaqqa ismal khaliqi qabla insya'ihim. Masyaallah. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki nama muhyil mauta, yang menghidupkan yang mati, sebagaimana Allah memiliki nama yang menghidupkan yang mati ba'da ma ahya, setelah dia menghidupkan. Ya, kalau dia setelah menghidupkan wajar ya. Kalau sudah ada yang dihidupkan oleh Allah dari yang mati, wajar kalau Allah punya nama apa? Yang menghidupkan yang mati, karena sudah dia lakukan. Ini nggak ada iskal, ini nggak ada kerancuan. Paham ya? Semua insya Allah sepakat bahwasanya setelah Allah menghidupkan yang mati, dia digelari dengan yang menghidupkan yang mati setelah menghidupkan. Ini wajar. Paham ya? Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dikatakan menghidupkan yang mati setelah dia menghidupkan, istahaqqa hadzal ism qabla ihyaihim, maka dia juga berhak menyandang nama ini sebelum dia menghidupkan mereka. Kayak sekarang belum ada yang Allah hidupkan pun dari yang mati-mati ini, belum dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kita gelari dengan yang menghidupkan yang mati. Sudah punya kemampuan itu Allah, sudah punya sifat itu, sudah. Walaupun Allah belum menghidupkan. Sebagaimana dia digelari dengan nama itu setelah dia menghidupkan, maka sebelum menghidupkan pun dia juga punya nama itu. Paham maksudnya ya? Dia juga berhak menyandang gelar itu walaupun dia belum menghidupkan mereka. Masuk? Masih lanjutan dari yang tadi. Gitu. Wa kadzalika istahaqqa ismal khaliqi qabla insya'ihim, begitu pula dia berhak untuk menyandang nama Al-Khaliq, sang pencipta, sebelum dia menciptakan mereka. Sebelum Allah menciptakan makhluk pertama, dia sudah punya gelar apa? Apa Zam? Sebelum Allah menciptakan makhluk yang pertama, dia sudah punya gelar apa? Gelar apa Azam? Azam yang kedua. Lari ini, aduh. Gelar apa mukmin? Gelar Al-Khaliq, sang pencipta. Walaupun belum ada yang dia ciptakan. Iya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala kama annahu subhana yusafu bi kaunihi muhyil mauta fil azal, maka sebagaimana dia disifati sebagai sang yang menghidupkan yang mati di azal, ya, sejak dahulu kala, wa bi annahu muhyi wa yumit, dan sebagaimana dia disifati menghidupkan dan yang mematikan, wala yakunu hadzal wasf ma'duman hatta yakunu ahyal mauta,
dan tidaklah sifat ini hilang atau tidak ada sampai dia menghidupkan yang mati. Sebelum dia menghidupkan yang mati, maka dia tidak punya gelar menghidupkan yang mati. Enggak. Gitu. Wa innama hadza lahu minal qadimi wal azal. Ini sudah dimiliki oleh Allah sejak dahulu kala. Iya, enggak ada masanya di mana Allah enggak bergelar dengan gelar ini, baru kemudian setelah dia menghidupkan yang mati, baru dia digelari zat yang menghidupkan yang mati. Enggak. Gitu. Wa amma ihya'ul mautah, adapun perbuatan menghidupkan yang mati, fahaza mutajaddid, maka ini terperbaharui. Kadang ini yang Allah hidupkan, kadang itu Allah hidupkan, kadang itu Allah hidupkan. Kayak janin, paham ya? Sebelum ditiupkan padanya ruh kan dia mati. Yang ini Allah hidupkan. Itu dari dahulu ada atau terperbaharui terus? Terperbaharui, setiap ada yang mau Allah hidupkan, baru Allah hidupkan. Perbuatannya terperbaharui. Iya, sifatnya dari dahulu sudah ada. Masuk? Nah, seperti contohnya kita. Ya, si fulan. Ketika Allah menciptakan si fulan, menghidupkan si fulan, ya sebelumnya nggak ada dia dikatakan menghidupkan si fulan. Orang menghidupkan si fulannya belum terjadi. Kapan dia baru dikatakan yang menghidupkan si fulan? Setelah dia menghidupkan si fulan. Tapi sifat menghidupkannya sudah ada dari dahulu? Sudah. Masuk ya? Nah, jadi sifatnya azali, perbuatannya itu mutajaddid, terus terperbaharui. Nah, terus dilakukan. Ahya wa yuhyi subhanahu idza syaa. Dia menghidupkan ya di masa lampau, ahya. Wa yuhyi ke fi'il mudhari. Ya, sekarang dan akan datang. Jadi bukan pengulangan itu. Ahya wa yuhyi. Ahya fi'il madhi, yuhyi fi'il mudhari. Yang satu waktunya lampau, mudhari'nya sekarang dan akan datang. Dia dulu mencipta, sekarang dia dulu menghidupkan, sekarang menghidupkan, besok juga menghidupkan. Idza syaa, kalau dia mau. Nah, kalau dia nggak mau, ya nggak dia munculkan perbuatan itu. Masuk? Nah, qala Imam Abu Ja'far rahimahullahu ta'ala, dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Yang demikian dikarenakan dia maha mampu atas segala sesuatu. Kalau dia nggak dikatakan mencipta, kecuali setelah adanya ciptaan, berarti dia nggak mampu atas segala sesuatu. Ada masa di mana dia nggak mampu, baru kemudian dia jadi mampu. Kalau kita meyakini Allah maha mampu, maka kita katakan sifatnya semuanya itu apa? Azali. Masuk? Gitu. Jadi ini alasan kenapa kita katakan sifat-sifatnya Allah itu azali, dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir, karena Allah itu maha mampu atas segala. Menghidupkan Allah dari dulu sudah mampu, menciptakan Allah dari dulu sudah mampu, mematikan dari dulu Allah sudah mampu. Itu artinya ala kulli syai'in qadir. Kalau kita katakan sifatnya tidak azali, berarti dia enggak ala kulli syai'in qadir. Masuk? Nah, qala rahimahullah, hadza wasfun azali. Ini adalah sifat azali. La yuqalu bi annahu istafadal qudrah illa ba'da an khalaqa wa aujadal makhluqat. Dia tidak mengambil gelar qudrah, kemampuan, kecuali setelah dia mencipta dan mengadakan makhluk. Baru dikatakan dia, oh iya, Allah berarti punya qudrah. Apa tandanya? Itu artinya ada yang bisa dia ciptakan. Enggak. Dari sebelum menciptakan pun dia sudah punya kemampuan. Sudah. Sifat qudrah itu azali. Gitu. Jadi dia tidak mengambil gelar qudrah kecuali setelah mencipta, kecuali setelah mengadakan makhluk. Balil qudratu sifatun azaliyatun. Bahkan qudrah itu adalah sifat azaliyah. Apa itu azaliyah? Yang dari dahulu sudah ada. Wa innama kaunuhu aujadal makhluqat fahadha asarun natijun min kaunihi ala kulli syai'in qadir. Hanyalah Allah mengadakan makhluk-makhluk, ini adalah dampak yang timbul dari keadaan Allah yang maha mampu atas segala. Itu kan cuma dampaknya saja. Dampak dari dia punya qudrah, dia adakan siapa ini? Makhluk.
Dampak dari dia punya sifat kudroh, dia matikan, dia hidupkan orang. Karena dia punya kudroh. Dampak dari dia punya sifat kudroh, dia turunkan hujan. Dia kasih kita rezeki. Kenapa? Dia apa? Punya kemampuan. Itu dampaknya. Bukan berarti ketika itu belum muncul dampaknya, dia dikatakan tidak punya apa? Sifat itu. Seorang penulis tetap dikatakan penulis. Gelar itu tetap, walaupun dia sedang tidak menghasilkan apa ini? Karya tulis. Hilang gelarnya. Kalau manusia, sifatnya tidak azali. Sebelum jadi penulis, dia nggak digelari dengan masih sekolah, masih belajar nulis, iya kan? Belum digelari orang apa? Nggak azali. Tapi itu pun setelah dia punya gelar penulis, sekalipun tidak sedang menulis, tetap dikatakan dia seorang penulis. Iya kan? Seorang penulis. Nah, seorang pembalap, walaupun tidak sedang membalap, tetap yang pembalap, itu pembalap kami. Iya, tetap nempel itu. Tapi itu tidak apa sifatnya? Azali. Kenapa? Sebelum jadi pembalap, ya nggak mengambil gelar apa? Setelah nampak dia bisa pembalap, baru digelari orang apa ini? Sebelumnya orang enggak. Nah, tapi ketika sudah muncul sifat itu, ketika sedang tidak memunculkan pun perbuatannya, dia tetap bergelar itu. Paham ya? Gitu. Itu analogi mendekati, walaupun tidak sama persis karena tidak azali. Sebelum jadi pembalap dia bukan pembalap. Iya kan? Apa dari lahir dia sudah digelari, "Wah, ini anak ini pembalap ini. Kenapa cepat mau keluar cepat aja, yang lain 9 bulan jadi 5 bulan udah keluar." Ada digelari kayak gitu. Belum nampak soalnya apanya? Bakatnya. Iya kan? Gitu. Kalau Allah sebelum nampak pun perbuatannya sudah apa ini? Sudah digelari dengan sifat itu. Karena itu tanda kesempurnaannya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwallazi wasafa nafsahu bi annahu ala kulli syai'in qadir. Allah sendiri yang mensifati dirinya bahwasanya dia maha mampu atas segala sesuatu. Minal maujudat wa minal ma'dumat, baik dari perkara yang ada maupun perkara yang tidak ada, dia mampu. Yang nggak ada contohnya meruntuhkan langit ke bumi. Sekarang nggak ada itu kan. Tapi mampu Allah. Allah bikin mata kita jadi 4, boleh? Bisa? Bukan kacamata. Mata aslinya 4, bisa? Atau 6? Kan nggak terjadi itu, nggak ada itu. Tapi Allah mampu. Mampu itu artinya Allah maha mampu terhadap segala perkara, baik yang ada maupun yang tidak ada. Lam yuqayyid atau yuqayyad, lam yuqayyid qudratahu bi syai'in muayyan. Allah tidak membatasi kemampuannya dengan sesuatu yang ditentukan, sesuatu yang tertentu. La yu'jizuhu syai'un, tidak ada sesuatu yang melemahkannya. Wala yajuzu taqid bi annahu qadirun ala kadza. Tidak boleh membatasi bahwasanya dia qadir, dia mampu akan hal ini saja. Dia mampu ini, dia mampu ini. Enggak. Sifat kudrah Allah itu syamilah, mencakup segala sesuatu. Enggak boleh dibatasi lingkupnya. Nah, kayak kemarin sudah pernah kita bahas dalam ucapan Imam Tahawi. Ya, apa yang dibahas oleh Syekh Fauzan? Dibatasi sifat kudrah itu terhadap yang dia mau. Wallahu ala ma yasha'u qadir. Allah itu maha mampu terhadap segala yang dia maui saja. Itu ada kesan membatasi. Berarti yang nggak dia maui ada kemungkinan dia karena nggak mampu. Nggak boleh. Paham ya? Yang benar ala kulli syai'in qadir. Paham ya? Gitu. La yuqalu innahu ala ma yasha'u qadir. Oh, ini diulangi lagi. Tidak dikatakan dia maha mampu atas apa yang dia kehendaki. Wa inna ma hadza khasun bi jam'illahi subhanahu wa ta'ala li ahli samawati wal ard. Ayat itu pensifatan, pembatasan kehendak Allah, kemampuan Allah atas kehendaknya. Paham ya? Ini ada memang dalil yang mengatakan seperti itu. Membatasi kudrohnya Allah hanya dengan yang dia kehendaki. Ini konteksnya khusus. Ini disifati dengan seperti itu, khusus ketika Allah mengumpulkan makhluk dari penduduk langit dan bumi. Allah katakan, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard, dan termasuk diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, dia yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma bassa fihima min dabbah, dan apa yang berjalan di keduanya dari apa yang berjalan. Dan Allah menyebarkan di langit dan bumi dari semua yang berjalan.
dabbah. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan Allah mampu untuk mengumpulkan mereka semua jika Allah apa? Mau, gitu. Wa hadza qadiyatun muayyanah. Ini kasus tertentu. Iya. Bukan berarti yang selain itu kalau dia nggak mau, dia tidak mampu, gitu. Kemudian beliau mengatakan wa kullu syai'in ilaihi fakir, dan segala sesuatu itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari makhluk yang tidak fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. La syai'a yumkin an yastaghniya 'anillah. Qala Syekh Fauzan, tidak ada sesuatu apapun yang mungkin untuk yastaghni, untuk tidak butuh. Artinya yastaghni, untuk tidak butuh dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada itu. Lal makhluqat lal malaikah, la minal malaikah walas samawat wal ard walal jin walal ins. Tidak dari kalangan malaikat, tidak langit-langit dan bumi, tidak pula jin, tidak pula manusia. Walal jamidat, tidak pula benda mati, minal jibal wal bihar, dari gunung-gunung maupun laut-lautan. Kullu syai'in fakirun ilallah. Segala sesuatu itu fakir, membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu semuanya fakir kepada Allah. Apa artinya fakir? Hanan? Hah? Miskin. Apa artinya miskin? Fakir. Balik-balik aja. Artinya apa? Maknanya apa fakir tadi? Apa maknanya fakir, Abdullah? Hah? Nggak dengar. Yang keras sih. Nggak dengar. Orang nggak memiliki harta, wah, berarti yang ada harta nggak fakir ini. Oh, tadi dibilang semuanya fakir. Hei manusia, kalian semuanya fakir. Kepada apa maknanya fakir? Lutfi, apa maknanya fakir tadi, Lutfi? Fuqara, itu jamaknya. Mufradnya fakir. Apa Dedek? Butuh. Itu artinya. Artinya fakir itu butuh. Berarti kalau masih butuh sama Allah, itu namanya masih apa? Masih fakir. Namanya fakir. Iya, masih ada butuhnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan semua makhluk itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tidak butuh. Itu yastaghni. Tidak ada satupun yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah itu yang ghani, yang tidak butuh. Iya. Kenapa? Karena dia punya segalanya, makanya dia nggak butuh. Manusia nggak punya segalanya, makanya tapi katakan fakir. Ini goni itu sebenarnya bukan yang banyak harta. Itu kan cuma udah pergeseran makna. Arti goni yang sesungguhnya itu yang nggak butuh. Jadi orang miskin pun kalau sedikit kebutuhannya kepada orang itu dikatakan orang kaya. Paham ya? Walaupun hartanya cuma apa? Sedikit. Walaupun hartanya sedikit tapi nggak banyak butuhnya sama siapa? Orang. Makanya kata Rasul apa? Laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu namanya kaya apa ini? Banyaknya harta benda, tapi kaya itu kaya apa? Kaya jiwa, kaya hati. Masuk ya? Gitu. Kenapa? Sedikit butuhnya sama manusia. Sebaliknya orang yang punya banyak harta, tapi dikit-dikit minta sama manusia, dikit-dikit butuh sama orang. Maka ini masih apa ini? Masih miskin atau masih nyari terus tambahan walaupun sudah mencukupi. Ini tandanya dia masih apa? Masih fakir. Masih nyari kok. Udah cukup ini misalnya mobil udah 5, kereta udah 10, rumah udah 11 misalnya. Harta 1M. Yang cash, yang tunai, yang di bank 1T misalnya. Tapi masih nyari terus, masih kurang, masih. Berarti masih apa ini? Masih fakir. Masih butuh dia. Paham ya? Masih apa? Masih fakir. Nah, Allah itu yang ghani, yang tidak butuh. Hamidun, dan dia terpuji, kaya dan terpuji, nggak butuh lagi terpuji. Fakullu syai'in ilaihi fakir, segala sesuatu itu fakir kepada Allah.
lal auliya wala samawati, tidak para wali, tidak pula langit-langit. Wa man yaqulu innal auliya lahum qudrah ghairu qudratil bashar. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya para wali mereka memiliki kemampuan yang tidak dimiliki kemampuannya manusia, wa annahum yatasarrafuna fil kaun, dan bahwasanya mereka bisa bertindak di dalam alam semesta ini, ya, bisa menurunkan hujan, bisa menghentikan hujan, ya, bisa menyembuhkan, bisa ngasih rezeki dan yang lain-lainnya. Wa innahum yanfa'un wa yadurruna min dunillah, dan bahwasanya mereka bisa ngasih manfaat dan mudarat selain Allah. Fadzalika min qaulil kafaratil musyrikin, maka itu adalah di antara ucapan orang-orang kafir dan musyrik. Nah, meyakini ada manusia yang bisa bertindak di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala, nurunkan hujan, ya, pakai pawang apa? Hujan. Nah, mau pesta, mau kondangan, sewa apa? Pawang hujan. Nah, falaisa lil auliya'i war rusul wal malaika ghinan 'anillah, maka tidak ada bagi wali, tidak pula rasul, tidak pula malaikat ketidakbutuhan dari Allah. Ghina. Ya. Tidak ada bagi mereka itu ketidakbutuhan, pasti butuh. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala, wala tasarrufun min duni, dan tidak pula mereka punya hak bertindak selain Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak mau hujan tapi mereka bisa menurunkan hujan. Atau Allah mau hujan, dia nahan apa ini? Hujannya. Nah, orang sekelas Nabi saja pun mau minta hujan itu dipindahkan atau dihentikan saja masih berdoa sama siapa? Allah, Allahumma hawalaina la alaina, ya Allah sekitar kami saja, jangan kami lagi hujannya. Paham ya? Sekelas Rasul saja mau berhentikan hujan, itu masih minta sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada Rasul nyuruh hujannya, hujan pinggir. Terus pindah hujan, enggak ada bisa. Padahal apa ini Rasul yang dapat wahyu langsung dari siapa? Allah, enggak ada juga. Nah, lah kok ini bisa-bisanya manusia meyakini ada manusia yang bisa menghentikan atau memindahkan apa ini? Hujan, atau memindahkan penyakit ya dari orang sakit ke dalam apa ini? Telur atau ke ayam. Nah, pecahkan nanti ayamnya, telur hitam kan, busuk kan. Padahal memang telur busuk ini carinya. Oh, pindah ke telur. Ya buktikan sekarang telurnya. Ini udah penyakitnya tadi. Nggak percaya. Nah, sama orang bodoh berarti super tolol ini yang percaya. Nah, orang bodoh dipercaya. Nah, nggak yang percaya apalagi gelarnya itu. Nah, Allah musta'an. Dulu anak punya teman SMP, gandrung sekali dengan ilmu gitu. Terus sampai beli majalahnya dia. Beli majalahnya apa namanya? Yang mistis-mistis gitu. Hah? Bukan itu namanya. Misteri, nah gitu lah. Kan ada iklannya kadang kan di bawahnya itu iklannya kan pindahkan penyakit ke kambing atau ke ayam. Langganan gitu. Pas kita ke rumahnya, dulu kita kos di rumah dia gitu, tapi ada rumah gitu, dia punya berapa rumah gitu, itu di rumahnya dia gitu. Karena kita makan ke rumah dia, akan main gitu. Nah, itu penuh majalahnya itu ya. Stop. Sampai mana tadi? Tidak punya tasarruf selain Allah. Tasarruf itu apa? Punya hak bertindak, namanya tasarruf. Bertindak di alam semesta ini. Sampai ada walinya orang sufi bilang apa? Kalau bukan sungkan karena kepada Allah SWT kan padamkan lagi apa ini? Neraka. Segan aja sama Allah, sungkan. Ya Allah, muncungnya cocoknya dia yang dimasukkan dalam apa ini? Segan dia katanya. Kalau nggak segan aku sama Allah katanya, matikan aja neraka itu katanya. La ilaha illallah. Wa hadza mimma yubtilu ibadata ghairillah. Ini semua termasuk perkara yang membatalkan peribadatan kepada selain Allah. Kenapa? Nggak punya wewenang dalam bertindak di alam semesta, ngapain diibadahi? Gitu. Baik minal asnam wa nafiha, baik berupa berhala maupun yang selainnya. Kaifa ta'budu asya' fakir. Bagaimana mungkin kamu beribadah kepada sesuatu yang fakir, yang dia sendiri masih butuh? Wa tansal ladzi biyadihi malakutu kulli syai', dan kamu melupakan zat yang berada di tangannya kekuasaan dari segala sesuatu. Masa kamu sembah yang fakir sementara kamu lupa dengan yang berada di tangannya kekuasaan segala sesuatu? Walihada lamma qala ba'du ulama il kuburiyah.
Oleh karena itu, tatkala sebagian ulama kuburiyah, para penggemar kuburan, para penyembah kuburan, kuburiyah, li'ami min ahli tauhid, kepada seorang awam dari kalangan ahli tauhid, bukan ulamanya tapi ini ulama ahli kubur, ya, bukan yang udah mati ahli kubur, bukan maksudnya yang senang dengan kuburan. Ulamanya ngomong kepada ahli tauhid yang masih awam, yang masih dasar, ya, yang bukan ulamanya. Antum taqulun, ya, kalian bilang innal auliya la yanfa'un wa la yadurrun. Kalian katakan, ini yang ngomong siapa? Ulama kuburiyah kepada siapa? Ahli tauhid yang awam. Apa dia bilang? Kalian ini bilang wali nggak bisa ngasih manfaat, tidak pula ngasih mudorot. Qala, maka dia mengatakan, naqulu innahum la yanfa'un wa la yadurrun. Kami mengatakan bahwasanya mereka tidak bisa ngasih manfaat dan tidak bisa mudorot. Qala alaihissallahu ta'ala yaqul, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wa tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian kira bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup. Kamu bilang wali yang di kuburan itu apa ini? Nggak bisa ngasih manfaat, tidak pula apa? Ngasih mudarat. Mereka itu dibilang Allah apa? Hidup. Orang-orang yang mati terbunuh jalan Allah. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka di sisi Allah dikasih rezeki. Qala wa halillahu qala. Bukankah Allah sendiri yang mengatakan yurzaqun au yarzukun? Mereka dikasih rezeki atau ngasih rezeki? Yurzaqun. Fi'il apa? Mughayyar sighah. Kalimat pasif kan? Yurzaqun. Mereka dikasih rezeki, bukan yarzukun. Yarzukun ngasih rezeki. Itu penting belajar bahasa Arab. Nah, tulisannya sama? Hah? Sama tulisannya. Yarzukun sama yurzakun tulisannya sama. Iya. Kata orang awamnya ini, Allah bilang tadi yurzakun atau yarzukun. Gitu. Tadi kan dia bilang para wali itu di dalam kuburan apa? Hidup. Paham ya? Kenapa didoai? Kan udah mati. Hidup kok kata mereka. Allah itu menghidupkan mereka. Yang mati di jalan Allah aja pun mati syaitan dihidupkan. Nah sekarang kata orang awamnya ini, tadi lanjutannya Allah bilang mereka itu dikasih rezeki atau ngasih rezeki? Gitu. Qala bal qala yurzaqun bidammil ya. Bahkan Allah mengatakan yurzaqun dengan mendomah ya, yurzaq. Qala idzan ana as'alul ladzi yarzuqum. Aku kalau gitu minta sama yang ngasih mereka apa? Rezeki. Ngapain minta sama wali? Wong walinya saja masih apa? Dikasih rezeki. Ini awamnya. Gitu. Kalau gitu mending aku minta sama yang ngasih rezeki mereka. Wala as'aluhum, dan aku nggak minta sama walinya. Pan khosoma zalikal alim, maka terdiamlah, terkalahkanlah orang alim tersebut bihujatil ami, dengan hujah seorang awam alladzi huwa alal fitrah, yang dia masih di atas apanya? Fitrahnya. Masih dikasih rezeki kok, masih butuh rezeki. Iya, ngapain diibadahi, ngapain dimintai? Penting minta sama yang ngasih rezeki mereka, wali itu. Nah, Masya Allah, selesai kita dari ucapan Al-Imam At-Tahawi, wa kullu syai'in ilaihi fakir, dan segala sesuatu itu kepada Allah apa? Fakir. Nikmat ya kan, belajar akidah itu nikmat yang menjadikan kita tawakal, menjadikan kita itu punya keyakinan, ya, punya sifat optimis dalam menjalani kehidupan. Sangat nikmat belajar akidah. Nah, Wallahul musta'an. Nanti walaupun kita sudah selesai ya, Pak, kita ganti dengan pelajaran yang lain. Semoga nanti kita carikan tetap akan ada pelajaran-pelajaran tentang akidah. Jadi walaupun tidak mungkin serutin ini, karena proses penanaman pondasinya sudah cukup. Tinggal kalian mengulang-ulanginya, dengarkan rekamannya. Maklum ya, 3 kitab itu kalian kuasai, kalian tarik kesimpulan-kesimpulannya, kemudian difahami dengan baik, itu sudah sangat mencukupi. Ya, nah santri pun kita dulu itu juga pelajarannya. Mulai dari Fadul Muslah, Akidah Wasithiyah, Akidah Tahawiyah. Nah, kalian pelajaran umum dapat ini, Masya Allah. Maklum ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadlu